Kami berada di Desa Mangunjaya, Kecamatan Rajatan, Kabupaten Indramayu. Kami berada di sawah punya Pak Haji Maska dengan varietas Bundororo. Semoga Bundororo ini semakin makmur dan adil dan beradab. Usia padi Bundororo sekarang saat ini 67 hari, insya Allah 20 hari ke depan bisa panen. Semoga petani Indramayu bisa jadi contoh untuk penanaman padi Bundororo. Hijaukan Indramayu, hijaukan Jawa Barat. Semoga petani Indramayu adil, makmur, dan beradab. Sekian saja dari kami. Semoga hasil Bundororo semakin melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami. Jangan lupa sedekah like, subscribe, dan komentar yang membangun, agar kami lebih cepat berkembang lagi. Kopontren Rohmatul Ummah hadir sebagai badan usaha pesantren untuk memberdayakan jamaah dan alumni pondok pesantren. Ada yang unik di kalangan petani di daerah Tulungagung dan sekitarnya. Dengan koordinasi Kopontren Rohmatul Ummah, mereka sudah bertani dengan modern. Sebagaimana isu yang muncul, teknologi drone lebih sering didengar sebagai alat perang, mengambil foto atau video. Di tangan Kopontren Rohmatul Ummah, drone digunakan untuk hal yang lebih maslahat, yaitu untuk peningkatan produksi pertanian khususnya padi. Drone digunakan sebagai alat semprot modern. Potensi penghasilan padi di Indonesia termasuk sangat tinggi, mencapai rata-rata nasional 6 ton per hektar. Bahkan padi jenis Bundororo yang dikembangkan oleh Kopontren Rohmatul Ummah berpotensi menghasilkan 12 ton per hektar. Potensi panen kiata per hektar jauh lebih tinggi dari negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Tetapi kenapa harga beras mereka jauh lebih murah? Karena mereka lebih efisien dalam proses penanaman, pupuk yang lebih murah, dan tentunya cara berani mereka sangat modern sehingga menekan biaya produksi. Kopontren Rohmatul Ummah hadir memberikan solusi efisiensi dalam proses penanaman padi. Kami ciptakan pupuk insektisida dan pestisida organik yang baik dan bermutu, tak kalah kualitasnya dari pupuk, insektisida dan pestisida kimia buatan pabrik. Kombinasi penggunaan drone pertanian dan pupuk, pestisida dan inseksida organik sangat menekan biaya produksi, bahkan hingga 90% lebih. Dengan demikian biaya produksi menjadi rendah, kurang dari Rp2.500. Sangat efisien. Dengan bergabung bersama Kopontren Rohmatul Ummah, petani sangat diuntungkan, tidak tergantung bibit, pupuk, dan obat-obatan pabrikan. Drone penyemprot mampu melaksanakan tugasnya hanya 15 menit per hektar. Dalam sehari drone mampu menyemprot lebih dari 30 hektar, setara dengan 120 orang tenaga kerja petani yang menggunakan tangki semprot manual. Penggunaan pupuk dan obat-obatan juga jauh lebih hemat, karena drone penyemprot mampu menyemburkan pupuk dan obat-obatan dalam ukuran nano, ukuran kecil yang tak kasat dilihat mata manusia. Selama periode tanam padi, idealnya kami melakukan penyemprotan dengan drone sebanyak 6 kali. Pertama, pembasmian hama gulma sebelum proses penyemaian padi. Kedua, setelah padi berumur 15 HST. Ketiga, setelah padi berumur 25 HST. Keempat, padi usia 35 HST. Kelima, ketika usia 45 HST. Dan terakhir di usia 60 HST. Tugas petani hanya sampai proses pembenihan dan pindah tanam saja. Selanjutnya Kopontren yang akan menanganinya. Formula pupuk dan obat-obatan yang digunakan di lapangan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Lantas berapa biaya yang dikeluarkan petani? Petani cukup bayar bawon saja, itu istilah Jawa, lebih dikenal sebagai upah kerja. Upah kerja yang dikeluarkan petani setara dengan 7 kuintal gabuh per hektar. Rata-rata petani memiliki luas lahan 100 ru, atau ekivalen dengan 1/7 hektar. Biaya perawatan padi konvensional memakan biaya Rp1,3 juta. Dengan kerjasama melalui Kopontren ini cukup mengeluarkan 100 kg gabuh, 50% lebih murah.
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah gerakan umat, pesantren berdaya masyarakat sejahtera. Dengan pola tanam modern akan meningkatkan jumlah dan kuantitas panen gabuh. Pola tanam organik seharusnya juga bisa meningkatkan harga jual beras panen. Jadi volume panen meningkat, harga pun ikut naik. Sangat menguntungkan petani. Harapan kami petani menjadi sadar akan kewajibannya membayar zakat pertanian atau sodakoh dan infak ke pesantren. Jargon pesantren berdaya masyarakat sejahtera dapat dinikmati bersama. Tim R&D atau Riset dan Development Kopontren Rohmatul Ummah sedang menguji model tanam Haston. Pola tanam Haston dengan kombinasi yang telah dilakukan sebelumnya akan mempersingkat perait tanam padi. Jika sebelumnya hanya 3 periode tanam dalam setahun, maka model Haston akan meningkat menjadi 4 periode bahkan 5 perait, dengan catatan proses irigasi yang baik dan penanggulangan hama burung. Tantangan terbesar model Haston adalah serangan burung. Untuk menambah literasi Anda tentang keunggulan padi Bunda Roro, silahkan melihat-lihat video kami lainnya. Ada banyak video yang menceritakan keunggulan padi Bunda Roro, mulai padi yang genjah berumur lebih pendek dari lainnya, tahan hama ureng, jumlah bulir permalai yang lebih banyak, dan keunggulan lainnya. Dan terakhir jangan lupa like, komentar dan subscribe-nya ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.